Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rudi. Jadi di video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah pengolahan citra yang dibimbing oleh Ibu Dr. Fauzia Eskom MMSI. Jadi di mata kuliah ini ada beberapa tugas yang Ibu Fauzia berikan. Yang pertama, imporlah sebuah gambar atau citra yang berwarna pada Python. Gambar citra tersebut harus memuat wajah Anda. Kemudian pada gambar atau citra yang Anda berikan, pada soal nomor 1, lakukan tampilkan gambar dengan warna sebenarnya. Berikut hasilnya. Kemudian yang B-nya, tampilkan gambar menggunakan warna keabuan. Ini hasilnya. Kemudian yang C, tampilkan gambar tersebut menggunakan rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap gambar citra tersebut. Itu hasilnya. Kemudian tampilkan hasil pencerminan terhadap gambar atau citra tersebut. Nah, ini cermin ya. Kemudian lanjut, tampilkan hasil resize gambar atau citra tersebut sehingga ukurannya menjadi 2 kali lipat dari ukuran gambar atau citra sebenarnya. Nah, sebenarnya ini ukurannya udah beda kalau kita lihat di sini ya. Ini ukuran aslinya 471 kali 471, kemudian setelah di resize kali 2 itu menjadi 942 kali 942. Cuman karena framework ini ada beberapa keterbatasan, jadi dia kayak auto resize. Jadi gambar yang ini kayak agak buram gitu, agak pecah. Kemudian ini gambar aslinya 942 kali 942. Kemudian soal nomor 3, pada gambar citra tersebut, ubahlah gambar tersebut menjadi gambar keabuan, kemudian lakukan beberapa transformasi. Kemudian yang A-nya transformasi citra negatif, ini grayscale-nya, kemudian negatifnya. Kemudian yang B-nya proses konvolusi, blur, dan sharpening. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini gambar grayscale asli, ini fret sebelumnya. Kemudian masuk ke gambar sharpening, dimana berikut hasilnya. Ini aslinya, ini standarnya, ini strong sharp, dan ini edge enhancement. Nah, kemudian di soal nomor 4, jumlahkan 2 buah citra atau gambar, yaitu background pemandangan, laut, alam, dan boleh salah satunya saja, dan citra foreground-nya atau gambar di depannya adalah foto pribadi saudara. Nah, ini dia. Jadi ini gambar pemandangannya, background ya. Kalau di sini background pantai dan sofa, ini kemudian foreground-nya gambar di depannya. Hasilnya itu seperti ini. Nah, masuk ke 4.2, yang B, mana menjumlahkan 3 buah gambar dengan tampilan bebas. Jadi ini hasilnya. Gambar pertama itu pemandangan, gambar kedua itu wajah saya, kemudian yang ketiga itu adalah topeng. Jadi hasilnya background, foreground, dan lebih depannya lagi atau gambar ketiga. Hasilnya seperti ini. Jadi kayak saya lagi di pantai memakai topeng gitu. Nah, sekarang masuk ke tahap code-nya. Jadi di sini itu kita menggunakan Visual Studio Code yang sudah terinstall IPNB atau bisa dibilang Jupyter Notebook. Jadi ini gambar-gambarnya, gambar background, gambar saya, dan kemudian topengnya. Nah, ini sih. Tahap pertama itu adalah menjalankan install dependency yang dibutuhkan, kemudian import gambarnya. Nah, ini gambar dengan warna RGB-nya, kemudian grayscale, miring, rotasinya. Itu kalau rotasi dia menggunakan rotate, function rotate. Kemudian pencerminan,
Kemudian pencerminan itu ada flip. Nah, ini horizontal kiri kanan, ini atas bawah. Kemudian ada resize. Kalau resize itu dia menggunakan function resize. Nah, sedih di sini nih ukuran barunya sama panjang barunya gitu. Kemudian ada transformasi citra. Kalau di soal ini kita menggunakan function dari ini image show. Kemudian di sini itu ada payload atau data yang diterima. Jadi yang pertama image negatifnya mau berapa. Kemudian tipenya itu CMAP-nya itu gray. Ini negatif, ini normal. Kalau kita lihat dia didefinisikan ke atas itu color background itu gray gitu. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke blur. Nah, ini ada beberapa blur juga, ada beberapa tipe blur ya. Nah, kalau di tipe blur itu kita menggunakan CV2 blur, kemudian ada Gaussian blur, kemudian ada median blur. Kemudian yang terakhir ada median blur. Oh ya, udah semuanya. Kemudian lanjut sharpening. Nah, jadi sharpening ini kita definisikan mau sharpening itu mau berapa. Ini beda-beda ya, setiap tipenya ada standar, ada strong, ada enhancement. Ini gambar aslinya. Kemudian kita menggunakan function dari filter 2D, image gray-nya berapa, kemudian tipenya itu tipe apa. Nah, kemudian masuk ke soal nomor 4 yang penjumlahan gambar tadi. Jadi kalau gambar itu dia menggunakan jadi yang pertama itu kita perlu import gambarnya. Kemudian kita definisiin ke dalam suatu variabel. Ada image background dan image foreground. Backgroundnya pemandangan, foregroundnya wajah saya. Kemudian di sini kita buat menampilkan print supaya kita tahu bahwa di dalam variabelnya itu emang ada gambarnya gitu. Nah, kemudian kita tambahkan aja. Nah, jadi sebenarnya foregroundnya itu di resize dulu. Karena kan ini kan kayak dia lebar kan, tapi kan foto saya itu nggak lebar. Jadi foto wajah saya itu dilebarkan dulu supaya dia lebih kelihatan gitu. Nah, kemudian ya udah tinggal di CV2 atau menggunakan library ini kita tambah nih. Ada image background RGB-nya berapa, ukurannya berapa gitu. Kemudian baru di blend. Nah, di blend ini maksudnya yaitu penggabungannya, image backgroundnya, foregroundnya berapa gitu. Nah, inilah hasilnya. Kalau yang selanjutnya yang B 3 gambar ya sama kayak sebelumnya, kita import 3 gambarnya. Kemudian di sini kita ini resize, kemudian ini kita jumlahkan bobotnya rata-ratanya gitu. Nah, ini adalah hasilnya dari tugas UTS dari mata kuliah pengolahan citra. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.